Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan pada video kali ini kita akan bahas ataupun kita belajar bersama-sama cara membuat 3D rumah dengan tipe 45 menggunakan software AutoCAD teman-teman. Nah, untuk pembuatan ini kita udah masuk di part 3, yaitu pada video kali ini kita akan fokus untuk pembuatan kusen teman-teman, pintu dan juga jendela. Nah, buat teman-teman yang baru join ataupun baru melihat video ini, kalau misalkan pengen banget untuk belajar dari awal, teman-teman bisa cek di part 1, yaitu part 1 itu kita bahas lantai, terus ada part 2 itu kita bahas di dinding, terus kita masuk ke part 3 yaitu, fokus untuk pintu dan juga jendela, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja teman-teman, kita akan, masuk ke tutorialnya. Nah, karena kita fokus untuk ke pintu dan juga jendela, pastikan teman-teman sudah menyiapkan detail pintu yang akan, digunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa detail, namun di sini saya sudah memodifikasi teman-teman. Jadi tidak terlalu detail dan, mudah juga untuk dibuat. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau dibikin lebih detail lagi juga dipersilahkan. Nah, di sini saya sudah menyederhanakan ya teman-teman. Kita langsung aja, karena posisinya di sini masih, berantakan sebenarnya ya teman-teman. Dan ada beberapa part yang memang tidak digunakan, jadi kita hapus dulu ataupun kita hide dulu teman-teman. Nah, layer-layer yang tidak digunakan seperti teks, lalu dimensi, kita nonaktifkan dulu aja. Oke, di sini udah, kita cari layer teks, lalu kita matikan juga layer pot, ini untuk garis potongan ya teman-teman. Lalu ada layer dimensi. Oke, yang terakhir ada layer arsir. Nah, udah ya. Terus biar gampang untuk memudahkan teman-teman membaca ataupun melihat, kita mungkin ganti dulu layer kusen di sini dengan warna lain teman-teman. Nah, warna abu-abu gitulah ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman juga harus set nih layer-layer yang akan digunakan. Seperti halnya di sini saya sudah menyiapkan dari awal memang, ada 3D daun jendela, 3D daun pintu, 3D kaca, juga ada 3D kusen. Nah, 4 ini yang memang benar-benar dibutuhin, tapi tergantung dari setiap tipe desain teman-teman, membutuhkan tambahan atau tidak, begitu ya. Nah, langsung aja kita set layer yang akan digunakan. Yang pertama yang kita buat adalah layer kusen terlebih dahulu teman-teman, layer 3D kusen. Di sini kita langsung masukin aja perintah, kita buat boundary terlebih dahulu, PO enter, terus kita oke, terus kita masukin aja teman-teman, tinggal klik areanya, selesai. Nah, kita lakukan hal yang sama ke semua tipenya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman bisa pindahkan boundary yang udah teman-teman bikin. Kita bisa klik salah satu, terus klik kanan, select similar sehingga terselect semua yang mirip gitu lah ya. Yang masih dalam satu layer. Nah, kita move, kita pindahkan. Oke. Oke, ini tadi tercopy ya teman-teman. Mungkin kita hapus dulu aja. Kita select similar di sini, kita unselect yang sebelah sini, lalu kita hapus. Oke, itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita masuk ke 3D untuk daun pintu. Kita ubah layer ya. Kita ubah ke 3D daun pintu, lalu kita bikin 3D-nya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti kusen tadi ke semua tipe. Kalau pintu ya pintu, kalau jendela ya jendela ya teman-teman. Oke, satu lagi. Oke, udah ya teman-teman. Lalu kita select seperti biasa, select similar, kita move, klik,
Oke, udah ya. Oke, kita masuk ke 3D daun jendela. 3D daun jendela kita bikin. Oke, kita berdiri, kita select satunya lagi. Oke, sebentar, ada error sedikit, kita oke, itu bisa ya teman-teman. Satu lagi. Oke, udah. Kita lakukan hal yang sama, select similar, kita move. Oke, selesai. Itu tadi untuk 3D daun pintu dan juga 3D daun jendela ya teman-teman. Terus kita masuk satu lagi, kita bikin kacanya. Kita masuk ke 3D kaca, kita boundary, oke. Kita select yang memang membutuhkan kaca teman-teman. Terus yang di bagian sini juga, oke. Yang bagian jendela ganda dan juga jendela tunggal. Oke, sudah. Klik kanan, select similar, move. Oke, selesai teman-teman. Oh, belum selesai ya? Ini baru boundary-nya. Nah, selanjutnya kita extrude. Pastikan teman-teman posisinya di bagian view 3D lah ya. Oke, sebentar. Oke, kita ke SW isometric gitu. Nah, atau SIS. Oke, SI isometric biar gampang. Nah, untuk extrude-nya di sini mungkin kita ubah dulu lah ya. Kita ubah dulu ke layer kusen, terus kita select. Kita select kusennya. Oke, terus kita extrude. Nah, biar nanti layernya itu bisa pakai layer kusen gitu lah ya. Terus kita kasih ukuran 13 cm gitu lah ya. Kita masukin 130. Oke, udah ya teman-teman. Kita mungkin ubah ke konseptual, boleh lah. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya biar gampang juga kita subtract untuk kita bikin bolongan. Kita subtract. Nah, kayak gitu caranya ya teman-teman. Subtract, kita pilih dulu area bidang terluar, terus enter, terus kotak yang di dalam kita enter juga. Nah, kayak gitu, cukup gampang teman-teman. Oke, nah udah ya teman-teman, kita udah bikin bolongan. Terus lanjut kita masuk ke daun pintu teman-teman. Nah, di daun pintu ini sebenarnya sama juga, kita select, kita extrude. Terus di sini saya akan menggunakan ukuran 80 gitu lah ya, 8 cm. Kita masukin 80. Oke, udah. Nah, kayak gitu teman-teman, gampang ya. Oh iya, di sini karena ini untuk bolongan kaca, jadi kita subtract juga. Kita subtract. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke 3D daun jendela. Nah, untuk 3D daun jendela juga sama sebenarnya. Kita select, kita extrude, terus kita masukin berapa ya? Sama juga sih, 8 cm. Oke, kita subtract juga, kita kasih bolongan di tengahnya untuk kaca. Caranya juga sama teman-teman, cukup simple. Oke, untuk daun jendela udah teman-teman. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu di bagian 3D kaca. Oke, nah di 3D kaca ini kita juga sama, kita extrude. Kita masukin berapa ya, 1 cm, berarti 10 mm. Kita udah bikin ya. Terus selanjutnya kita bisa masukin semua kaca ini. Kaca ini kita taruh di daun pintu sama daun jendela terlebih dahulu. Kita select, kita move. Namun sebelum itu, ini sedikit lupa.
Jadi kita pakainya 2D wireframe ya teman-teman, jangan yang konseptual. Biar apa? Biar patokannya tuh enak teman-teman. Jadi gampangnya gini, kita move dulu. Nah, kita pilih salah satu acuan teman-teman. Nah, karena kita mau taruh di tengah, jadi kita pakai acuan tengah-tengahnya. Nah, oke, kayak gini. Terus kita taruh di tengahnya kayak gini teman-teman. Nah, itu tadi kita pakai move. Oke. Oke, ada yang kelupaan teman-teman sebenarnya. Kita belum bikin 3D daun jendela yang ini ya. Ya, bener. Kita bikin aja, cepet. Ini cukup cepet teman-teman. 3D daun jendela kita BO. Oke, terus kita select, kita pindahin, terus kita extrude, kita masukin 8 cm, selesai. Cukup simpel kan. Nah, ini kita masukin juga, masukin ke sini. Oke, selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan daun pintu dan daun jendela ini ke masing-masing kusen. Kita langsung aja. Sebentar. Oke, kita select dulu. Habis itu kita move. Kita taruh, karena ini ada beberapa teman-teman, nanti kita menyesuaikan aja. Jadi kalau daun pintu di sini saya tidak pakai yang tengah-tengah, acuannya tengah-tengah karena ya pintu lah ya, nggak ditaruh di tengah teman-teman. Oke, di sini udah. Terus lanjut, ini kita taruh juga daun jendelanya, kita taruh di tengah-tengah juga teman-teman. Oke, sebentar, kita pakai acuannya yang harus bener ya, ini terus kita taruh di tengah-tengahnya di sini. Oke, udah. Lakukan hal yang sama. Kita taruh tengah-tengahnya juga, dan ini juga ya, move. Yaps, kayak gini teman-teman. Oke, kita cek dulu apakah sudah semuanya. Kayaknya sih udah ya, harusnya ya. Oke, selanjutnya kita grup ataupun kita blok satu-satu. Di sini kita blok dulu. Kita namai satu-satu, 3D J2. Kita namain juga sesuai kebutuhannya teman-teman aja sih. Oke, kalau teman-teman udah blok satu-satu, selanjutnya kita bikin bolongan untuk setiap dindingnya itu nanti. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita masukin tapi dindingnya belum dibolongin teman-teman. Jadi kita harus bikin patokannya dulu, ataupun kita bikin lubangnya dulu teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja. Sebentar, kita langsung bikin aja. Kita mulai boundary terlebih dahulu. Oke, kita pakai yang di tengah-tengah sini. Sebentar. Atau mungkin teman-teman perintahnya itu kita nggak pakai boundary, atau kita bisa pakai rectangle. Kita taruh di top terlebih dahulu. Nah, ini kita pakai line aja lah ya.
Nah, di sini juga. Oke, selanjutnya kita bisa pindahin, kita select similar, terus di bagian sini kita unselect biar nanti dia nggak select lah ya. Nah, ini kita select juga, kita move teman-teman, kita move ke sebelah kanan sini lah ya. Nah, terus kita extrude. Kita extrude. Center kita masukin 150. Kita coba dulu apakah bisa. Oke, di sini ada sedikit error ya, teman-teman. Sebentar, kita bisa pakai boundary. Oke, kita move dulu aja lah. Biar kepisah. Nice. Kita bisa select, kita boundary dulu semuanya lah ya. Extrude, sorry. Kita extrude, kita masukin 15 cm 150. Nah, yang ini kita buang aja karena nggak kepake. Oke, udah ya teman-teman, kita udah bikin. Selanjutnya adalah kita tempatin ke dinding yang akan kita bolongin untuk bagian kusen. Nah, di sini kita perlu untuk ngubah biar bisa berdiri lah ya. Nah, sebentar, kita select, kita copy, selanjutnya kita ubah ke bagian front teman-teman. Kita ubah ke bagian front, terus kita copy, dan kita paste. Nah, selesai kayak gini teman-teman. Terus selanjutnya kita tempatin aja langsung ke setiap kusen yang mau kita bikin. Kita copy, oke, Ctrl L ya, kita unselect dulu. Oke, kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa ikutin dengan cara yang sudah saya lakukan di sini ya. Oke, kalau misalkan di bagian selanjutnya teman-teman, eee, ini kan masih di satu sisi. Kalau misalkan teman-teman mau, dibikin untuk bagian dinding sini karena dia kan, miringnya lebih gitu loh, jadi 90 derajat. Jadi kita bisa, rotate, kita 3D rotate. Kita pilih salah satu, kita bisa gunakan satu acuan teman-teman. Nah, terus kita ubah ke satu sisi lain yang lain. Kita masukin 90 derajat. Nice. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita move dan teman-teman bisa ikutin cara yang aku gunakan teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah menempatkan semua lubang 3D-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk subtract, teman-teman. Kita ubah dulu biar gampang. View-nya kita ke konseptual. Terus kita bisa subtract. Langsung aja. Oke, ini kita cek dulu lah ya sebelum kita masukin. Oke, di sini ada sedikit belum kita benerin ya. Kita ke 3D wireframe terlebih dahulu, kita
kita geser mungkin 150 15 cm. Oke, kita ke konseptual. Oke, udah bener ya. Kita subtract. Kita bisa seperti biasa teman-teman, kita milih salah satu, terus kita select dinding yang untuk kita lubangin, terus kita enter. Nah, lakuin hal yang sama ke semua elemen yang akan kita lubangin ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah lubangin semua area yang akan kita bolongin. Untuk bagian teras ini sebenarnya bolong juga ya teman-teman, tapi kita akan buat di habis pintu dan jendela ketika udah kepasang semuanya ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau udah di sini kita akan memasukkan semua 3D kusen yang udah kita bikin. Namun sebelumnya kita akan ubah ke 2D wireframe terlebih dahulu. Kita sebentar, kita ubah tampilannya ke top. Nah, kita select, kita copy, lalu kita ubah ke bagian view-nya menjadi front teman-teman. Front. Nah, nice. Terus kita paste sama kayak tadi ya. Dan selanjutnya kita cukup masukin aja. Contohnya misalkan nih kita ada wireframe pintu utama. Oke, ini dia. Terus kita select, kita cari tengah-tengahnya untuk kita jadiin acuan. Terus kita masukin aja di bagian sini. Oke, di sini ya teman-teman. Oke, nah caranya kayak gini. Terus kita tinggal masukin beberapa kusen dan teman-teman tinggal ikutin aja video ini. Oke, selanjutnya teman-teman kalau teman-teman udah nempatin semua pintu jendela, kita cek dulu juga di bagian konseptual. Nah, oke, pintu jendelanya udah terpasang semuanya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman untuk kita membuat atau melubangi bagian teras, sebenarnya ini cukup ribet, tapi kita bisa coba dulu ya. Kita butuh satu layer tambahan, misalkan bebas sih, additional. Cuma ini nanti buat sementara doang, jadi nanti terserah mau dihapus juga boleh banget. Kita bisa pakai warna yang cukup beda gitu lah ya, biar kita gampang buat ngenalin ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa ubah view-nya ke bottom. Nah, ubah view-nya ke bottom. Jadi di sini kita harus analisa dulu mana yang dibolongin dan mana yang enggak. Nah, yang akan kita lubangin, jadi dia konsepnya adalah kita lubangin dulu di sebelah sini, seret. Dan ini nanti untuk dinding tambahannya. Dan di sini nanti lubang teman-teman. Nah, kita bisa mulai dari sini dulu. Kita receh.
REC ataupun DRI, bebas teman-teman. Oke, sorry. Sampai sini ya. Kita REC, terus kita REC juga. Sampai sini. Oke. Dan satu lagi, itu dari sini sampai ke sini. Sebentar. Dari sini sampai sini. Oke, ini boleh. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ubah tampilannya ke isometrik. Nah, di sini itu udah ada teman-teman. Selanjutnya kita extrude. Nah, kita extrude ke atas setinggi mungkin 2 meter 3. Sudah. Kita sambil cek juga ya teman-teman. Kita bikin 2 meter 7 lah ya. 2 meter 70 cm. Nice tuh. Nah, selanjutnya terakhir kita ubah dulu. Karena ini tadi sementara layernya buat teman-teman tahu objeknya itu yang mana. Nah, di sini kita kita balik lagi ke 3D dinding. Habis itu kita tinggal subtract aja teman-teman. Semudah itu. Kita subtract. Oke. Sudah. Tinggal satu lagi. Seret. Udah teman-teman, gitu aja. Nah, kita udah bikin, terus kita bikin yang belakangnya juga. Caranya juga sama. Kita ubah ke wireframe dulu. Kita ganti ke bottom. Kita langsung aja di bagian sini ya. Nah, kita bisa pakai REC atau DRI, bebas teman-teman. Bisa semua. Nah, terus kita ubah ke isometrik. Atau mungkin yang lain. Dan isometrik juga bisa. Nah, ini dia, kita extrude, kita tinggiin, kita samain aja, kita pakai 2700 atau mungkin yang lain juga bisa banget. Oke. Atau mungkin sebentar. Kita samain aja yang kita turunin. Jadi biar nggak tabrakan juga di sini. Nah, kita pakai 2 meter 100 gitu lah ya, atau 2 meter 200. Biar dia nggak terlalu lebih tinggi gitu lah ya dari yang sebelah sini. Dan ini juga berarti kita kurang masukin 1 kusen ya teman-teman di bagian sini ya. Oke. Kalau udah teman-teman, ini ubah ke bagian 3D dinding. Terus kita ubah ke konseptual, subtract. Sebentar, mungkin agak terlalu rendah teman-teman, kita bisa benerin dulu lah ya. Kita Ctrl Z biar dia bisa balik. Nah, di sini kita extrude lagi. Kita pasin di sebelah sini. Sebentar. Kita mungkin jangan terlalu tinggi teman-teman. Oke, nah kita udah masukin. Kita ubah ke 3D dinding. Terus kita ubah ke konseptual. Kita subtract, kita klik sama klik yang di sini, selesai. Nah, selanjutnya satu lagi teman-teman yang perlu kita masukin juga sebenarnya, ini agak kelupaan. Kita copy dari yang sebelah sini, tapi sebelumnya kita ubah ke wireframe dulu ya biar enak. Jadi kita copy sebelah sini. Nah, kita rotate dulu, kita pakai 3D rotate. Kita cari titik acuannya, bebas teman-teman. Oke, sebentar. Kita pakai 3D rotate. Nah, kita select,
kita cari titik acuannya, kita gunain eh, garis bantunya, kita masukin 90, selesai. Yes, kayak gitu teman-teman. Ini hapus aja, kita move teman-teman. Kita move, lalu kita cari titik acuannya, kita masukin aja langsung. Nah, selesai. Dan ini dia bentuknya, konseptual. Nice tuh. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kurang lebih bentukannya itu kayak gini. Kusen kita udah masukin, untuk teras bagian depan dan juga bagian belakang kita udah lubangin juga teman-teman. Nah, dan kita udah tempatin. Jadi seperti ini teman-teman caranya kita membuat eh, pintu dan juga kusen. Nah, cukup gampang sebenarnya teman-teman kalau teman-teman paham gimana sih alurnya dan gimana maunya itu tuh kayak gimana. Jadi kita bisa akalin semua perintah, kita bisa akalin semua cara sesuai dengan kenyamanan dan juga keleluasaan teman-teman. Dan mungkin di sini uh, saya mungkin teman-teman saya di sini pakai boundary, saya di sini mungkin pakai rectangle perintahnya, tetapi teman-teman berbeda. Nah, kayak gitu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman tetap nyaman untuk menggunakan semua perintah yang ada dan semua cara yang teman-teman lakuin kayak gitu. Nah, itu dia tutorial cara membuat 3D pintu dan jendela, dan kita akan bahas next part karena kita akan masuk di bagian atapnya teman-teman. Jadi stay tune untuk video selanjutnya dan sampai jumpa di next part atau next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.